Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang rangkaian hambatan ya. Jadi ada dua macam di sini rangkaian hambatan. Yang pertama rangkaian hambatan seri, sedangkan yang kedua adalah rangkaian hambatan paralel ya. Ini berkaitan dengan tugasnya yang juga dua nomor ya. Ada rangkaian hambatan seri juga dan yang nomor 2 rangkaian hambatan paralel ya. Di sini saya sudah siapkan contoh soal ya. Untuk yang rangkaian seri ya. Di sini ada 3 buah hambatan ya. Yang pertama itu R1 2 ohm, R2-nya 3 ohm dan R3-nya sebesar 5 ohm. Itu dirangkai secara seri ya. Jadi kalau kita masukkan angka-angkanya, di sini R1-nya 2 ohm ya. Kemudian R2-nya adalah 3 ohm. Kemudian R3-nya adalah 5 ohm. Kalau yang di tugasnya ada 4 hambatan ya. R1 sampai R4, tapi saya kira langkah-langkahnya sama. Kemudian di sini tegangan totalnya adalah 24 volt ya. Pertanyaannya tentukan besarnya arus yang mengalir. Arus kita tambah di sini ya. Arus dan tegangan ya, arus dan tegangan yang mengalir dalam rangkaian. Jadi yang diketahui di sini sudah dituliskan R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm dan R3-nya adalah 5 ohm. Sedangkan tegangan totalnya adalah 24 volt ya. Jadi yang pertama yang Anda cari tentu saja adalah hambatan totalnya. Hambatan total untuk rangkaian seri. Bagaimana cara menghitungnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu cara menghitung hambatan total? I per R. Hambatan. Hambatan total untuk rangkaian seri adalah R1 tambah R2 tambah ya, R3. Tambah R2 tambah R3 ya, atau penjumlahan dari semua hambatan yang ada, yaitu untuk rangkaian seri atau rangkaian yang sejajar. Jadi R1-nya adalah 2 ohm ditambah dengan 3 ohm ditambah dengan 5 ohm. Ya. Jumlahnya di sini berapa? 10. Ya, R total serinya itu adalah 10 ohm. Ya, sampai di sini sangat jelas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Berikutnya kita hitung lagi. Yang kedua kita hitung kuat arus total ya. Kuat arus totalnya ya. I total ya. I totalnya kita gunakan hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu V sama dengan I dikali R ya. V-nya tegangan, I-nya kuat arus dan R-nya adalah hambatan. Jadi kalau I yang kita hitung maka I sama dengan V per ya, V per R ya. Karena di sini yang akan kita hitung adalah I total ya. Tentu saja V-nya juga harus V total dan R-nya juga harus R total serinya ya. Tinggal kita masukkan angkanya. V totalnya itu berapa V totalnya? 24. Oh ya, ini 24 volt ya. V totalnya 24, kemudian R totalnya 10. Ya, R totalnya ini betul 10 ohm.
Maka I totalnya itu sama dengan 24 dibagi 10. Berapa? 2,4 ampere. Ini adalah I total ya. Jadi I totalnya itu kalau digambarkan di rangkaian ya. Kalau digambarkan di rangkaian, I totalnya itu mengalir di sini ya. I total juga itu mengalir di sini. Ya, I totalnya juga di sini. Sini. Ya. Jadi nilai I-nya di sini sama dengan 2,4 ampere ya. Itu I totalnya. Sekarang karena di sini ada R1, ada R2, ada R3, maka arus yang masuk pada R1 itu kita sebut sebagai I1. Yang masuk pada I2 R2 kita sebut sebagai I2. Kuat arus yang masuk pada R3 kita sebut sebagai I3 ya. Jadi di sini ada I total, ada I1, ada I2, dan ada I3. Sekarang, kalau I totalnya adalah 2,4 ampere, berapa nilai I1-nya? Berapa? Bagaimana syarat yang berlaku pada tentang kuat arus pada rangkaian seri? Apanya yang sama? Ingat rangkaian seri? Ya, kalau kita menyebut rangkaian seri, saya ulangi kembali, seri itu ada huruf I-nya ya. Berarti kuat arusnya yang sama atau I-nya yang sama. Ya. Kalau I-nya sama, ya, berarti I total ya, itu pasti akan sama dengan I1, itu akan sama juga dengan I2, akan sama juga dengan I3. Itu nilainya juga sama dengan 2,4 ampere ya. Jadi di semua titik pada rangkaian seri itu kuat arusnya sama. Ya, ingat itu baik-baik, saya ulangi. Di semua titik pada rangkaian seri kuat arusnya itu selalu sama. Ya. Jadi kalau kita memperoleh I totalnya adalah 2,4 ampere, secara otomatis I1-nya juga 2,4, I2-nya juga, I3 dan seterusnya. Jelas ya sampai sini? Iya, Pak. Ya. Kalau kuat arusnya sama pada rangkaian seri, maka bagaimana dengan tegangannya? Tegangannya sama juga atau tidak? Beda. Oke, tegangannya pasti berbeda ya. Jadi tegangan pada V total itu berbeda dengan tegangan pada V1 ya. Di sini pada R1 ada tegangan V1, pada R2 ada tegangan V2, kemudian pada R3 ada tegangan V3. Ini semua tegangannya berbeda. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya kita kembali menggunakan hukum Ohm ini. Ya, V sama dengan I dikali R, ya. Jadi untuk V1 ya, kita gunakan I1 dikali dengan R1 ya. Tinggal kita masukkan angkanya. I1-nya tadi ya sama dengan I totalnya 2,4 dikali dengan R1 itu adalah 2 ohm ya. Ini jumlahnya berapa? 2,4 dikali 2? 4,8. Oke, 4,8. Ya, ini 4,8 volt ya, itu untuk V1 ya. Jadi di tegangan V1 4,8 volt. Sedangkan untuk V2 ya, tentu saja I2 dikali R2 ya, selalu berpasangan I2 dikali R2. I2-nya ya sama dengan I total sama dengan I1 juga 2,4. Kemudian R2-nya itu yang ini 3 ohm ya. 2,4 dikali 3 7,2 volt. 7,2 volt. Oke, 7,2 volt. Ya. Sedangkan V3-nya
Ya, tentu saja I3 dikali dengan R3. 2,4 dikali dengan 5. 10. Hasilnya adalah 10. 12 12 ya. 12 volt. 5 kali 4 20, 0 simpan 2, 2 kali 5 10 tambah 2 12. Oke, 12 volt. Nah, setelah kita mendapatkan V1, V2 dan V3, ingat ketentuan yang berlaku pada rangkaian seri itu tegangan totalnya ya. V totalnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Sekarang bagaimana kalau ini kita jumlahkan? Kira-kira apakah sama betul dengan tegangan total? Ya, ingat V totalnya itu adalah 24 volt. Apakah ini betul 24? Betul. Ya, 4,8 tambah 7,2 itu juga 12 ya. Berarti ini juga jumlahnya adalah 24 volt. Ya, ini adalah V total ya. Jadi jika nanti dalam perhitungan Anda ya, ketika Anda mengerjakan yang Anda peroleh berbeda ya. Berbeda jumlahnya ketika Anda menjumlahkan antara V1, V2 dengan V3 itu jauh berbeda dengan V total yang sudah ada ditentukan sebelumnya. Maka silahkan periksa ulang perhitungannya, kemungkinan ada yang keliru nilainya. Ya. Jadi langkah penyelesaian untuk nomor 1 seperti ini saja. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Kalau dalam contoh sehari-hari termasuk apa ini, Pak? Ini biasa digunakan di rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik. Meskipun ini biasanya digunakan untuk tegangan rendah ya, karena hambatan-hambatannya juga kecil ya. Ini biasanya digunakan untuk arus searah saja ya, untuk arus DC. Ya. Ini untuk arus DC ya. Biasanya digunakan di barang-barang elektronik ya. Kalau Anda membongkar barang-barang elektronik, biasanya di dalamnya cukup banyak hambatan resistor yang digunakan. Ya. Kalau yang dilihat langsung secara kasat mata itu biasanya tidak ada ya. Karena yang biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari itu menggunakan listrik AC. Ya, listrik bolak-balik. Ya. Jadi rangkaian listrik di rumah itu rangkaian AC. Tapi peralatan listrik yang kita gunakan di rumah, peralatan elektronik, pada umumnya dari AC diubah menjadi DC ya. Itu biasanya menggunakan ada yang namanya transformator atau trafo. Ya, itu gunanya untuk menurunkan tegangan, karena tegangan listrik yang ada di rumah itu besarnya itu 220 volt ya. Itu tegangan listrik yang digunakan di rumah. Sedangkan untuk peralatan elektronik itu biasanya jauh di bawah ini. Biasanya ada yang hanya bahkan charger HP ya. Charger HP itu hanya menggunakan tegangan sebesar 5 volt ya. Jadi 220 diturunkan menjadi 5 volt. Jadi kalau Anda membongkar charger HP-nya, di dalamnya pasti ada yang namanya transformator atau adaptor yang berguna untuk menurunkan tegangan ya. Itu salah satu penggunaannya. Ada lagi yang lain? Kita lanjut ke nomor 2 ya. Iya, Pak. Ya, untuk rangkaian paralel ya. Di sini juga sudah ada contohnya. Di sini 3 hambatan ya. Meskipun di tugas yang saya berikan itu 4, tapi saya kira prinsip dan cara kerjanya sama. Jadi di sini ada R1-nya, diketahui R1 4 ohm. Jadi R1-nya ini 4 ohm. Kemudian R2-nya adalah 12 ohm. Yang ini 12 ohm. Kemudian R3-nya itu adalah 6 ohm. Yang ini adalah 6 ohm. Ya. Kemudian tegangan yang mengalir itu sebesar
12 volt ya. Ini tegangannya adalah 12 volt ya. Sekarang kita akan menghitung berapa kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Ingat, rangkaian paralel salah satu cirinya itu dia memiliki yang namanya titik percabangan ya. Seperti ini yang namanya titik percabangan. Jadi I total yang masuk ke titik percabangan ini ya, itu akan terbagi, ada yang menjadi I1, ada yang menjadi I2, dan ada yang menjadi I3 ya. Jadi secara dari gambar ini bisa ketahuan bahwa untuk rangkaian paralel itu kuat arusnya yang berbeda ya, karena kuat arusnya terbagi di dalam percabangannya ya. Ingat, kalau kuat arusnya berbeda pasti berkebalikan, tegangannya yang akan sama ya. Berarti kalau tegangan totalnya adalah 12 volt, maka tegangan untuk V1 ya, dan untuk V2, untuk V3 itu sudah pasti sama dengan tegangan totalnya ya. Beda tadi kalau rangkaian seri. Kalau rangkaian seri maka kuat arusnya yang sama. Kalau I totalnya 2,4 ampere ya, maka I1, I2, I3-nya juga sama 2,4 ampere. Sedangkan kalau rangkaiannya paralel ya, kalau tegangan totalnya 12 volt, otomatis V1-nya juga 12, V2-nya 12, dan V3-nya juga 12 volt ya. Kita mulai dengan menghitung hambatannya ya, hambatan totalnya. Bagaimana cara menghitung hambatan total untuk rangkaian paralel? I per R. Hambatan total kita gunakan seper R. ya, kita menggunakan seper R ya. Seper R paralel. Oh, seperti. Ya, seper R sama dengan Seper 2 nih. seper Seper R1 ditambah dengan seper R2 ditambah dengan seper R3 dan seterusnya. Jadi kalau rangkaiannya paralel digunakan persamaan ini. Seper R paralel itu seper R1 tambah seper R2 ditambah dengan seper R3. Beda tadi kalau dia seri ya. Kalau seri kita tinggal jumlahkan saja ya, R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya sebanyak hambatan yang ada. Tapi kalau dia paralel ya, maka yang digunakan adalah seper R ya. Seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 ya, ditambahkan sejumlah hambatan yang ada ya. Karena di sini hanya ada 3, maka dijumlahkan sampai seper R3 ya. Kita tinggal masukkan angkanya ya. Seper R paralel ya, seper R1-nya berapa? 4. Ya, seper 4 ditambah dengan seper 12 ditambah dengan seper 6. 6 ya. Seper R paralel sama dengan, nah, selanjutnya diapakan? Dikasih sama penyebutnya. Betul. Ingat, menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, penyebutnya harus sama ya. Ini penyebutnya sama atau tidak? Tidak. Tidak ya, karena ada 4, ada 12, ada 6. Kalau tidak sama berarti harus disamakan dulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Dicari Ya. berapa yang bisa dibagi. Baru bangun. Oke, mencari bilangan yang bukan hanya bisa ya, tapi yang habis. Ya. Mencari bilangan yang habis dengan jika dibagikan dengan penyebut-penyebut yang ada. Ya. Habis jika dibagi 4, habis jika dibagi 12, dan habis jika dibagi 6. Bilangan berapa? 12. Oke, bisa 12 ya. Selain 12 itu bisa 24, ya bisa 36 dan seterusnya, tapi sebaiknya kita mengambil bilangan yang paling kecil. 12 dibagi 4 berapa? 3. 12 dibagi 4 3, 3 dikali 1 3. 3 kali 1 3 ditambah 12 bagi 12 1 kali 1 1. oke, 12 bagi 6
2. 2. 2 kali 1? 2. 2. Oke. Berarti seper R paralel. 3 tambah 1 tambah 2? 6. Oke, berarti 6 per 12. Ingat, ini baru seper RP ya. Sedangkan yang kita cari sebenarnya itu adalah RP-nya, R paralelnya. Berarti RP, diapakan untuk mencari RP-nya? Kali silang. Oke, dikali silang. Ya. Berarti ini kita kalikan dengan ini. RP dikali 6 sama dengan ini dikali ini. 1 dikali 12 ya. Atau RP sama dengan 12 per 6. Hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2 ohm ya. Ini adalah R paralelnya ya. Kalau ini terlalu panjang ya, boleh disingkat ya, yang penting paham konsepnya ya. Jadi kalau seper RP sama dengan 6 per 12 ya. Ini bisa katanya dibalik saja. Meskipun sebenarnya perkalian silang ya. Maka bisa ditulis bahwa RP itu adalah 12 per 6 ya. Maka RP sama dengan 2 ohm ya. Jadi ingat, untuk rangkaian paralel ya, fungsinya itu adalah memperkecil hambatan total ya. Jadi awalnya 4 ohm, 12 ohm dan 6 ohm. Ketika dia dijadikan paralel, ternyata totalnya itu hanya menjadi 2 ohm saja ya. Jadi rangkaian paralel itu salah satu fungsinya adalah untuk memperkecil hambatan. 4, 12 dan 6 digabung ternyata menjadi 2 ya. Beda dengan rangkaian seri. Rangkaian seri itu kebalikannya, untuk memperbesar hambatan ya. 2, 3 dan 5 digabungkan menjadi 10 ohm ya. Kita lanjut ya. Setelah di sini ya, setelah kita menghitung hambatan total tadi, selanjutnya yang kita hitung adalah kuat arus total ya. Kuat arus total ya, atau I totalnya. Kembali kita menggunakan hukum Ohm ya. Ingat hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Ya, ini hukum Ohm. Maka kalau kita menghitung I, maka I-nya sama dengan V per R. ya, I sama dengan V per R. Ya, V per R. Ingat, karena yang ingin kita hitung adalah I total, maka V-nya juga harus V total dan R-nya juga harus R total atau R paralelnya. Ya. Tinggal kita masukkan angkanya. V totalnya tadi berapa? V totalnya itu 12 volt ya. Oke. V totalnya 12 volt. Kemudian R paralelnya tadi, ya R paralelnya tadi yang ini. 2. R paralelnya adalah 2 ohm ya. Maka I totalnya itu sama dengan 12 bagi 2. 6. Oke, I totalnya adalah 6 ampere ya. Jadi yang 6 ampere inilah ya. Jadi I totalnya ini adalah 6 ampere ya. Yang 6 ampere inilah yang terbagi, ada yang termasuk ke I1, ada yang masuk ke I2 dan ada yang masuk ke I3 ya. Berarti nanti penjumlahan antara I1, I2 dan I3 itu harus sama dengan 6 ampere ini. Ya, itu konsepnya. Ya, karena kuat arusnya yang terbagi. Ya. Jadi untuk menghitung masing-masing hambatannya, masing-masing kuat arusnya, ya. Kita bisa menggunakan hukum Ohm ini, ya. Kita gunakan I sama dengan V per R ya. Karena yang ingin kita hitung adalah I1 ya, maka tentu saja V1 per R1 ya. Ingat, untuk V-nya tadi sama ya. Jadi V totalnya itu
ada sama dengan V1. Ya. V totalnya itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, itu sama dengan 12 volt. Ya. Ini. Jelas sampai sini? Bisa dipahami sampai di sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya untuk menghitung I1, V1 per R1 ya. Jadi V1-nya itu sama dengan V2, sama dengan V3, itu juga 12. Ya, ini juga sama dengan V total. Dibagi dengan R1. Ya, R1-nya itu adalah 4 ya, yang ini 4 ohm. Ya. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Ya. Oke, 3 ampere. Ya. Kemudian I2. Tentu saja V2 per R2. Ya, V2-nya sama dengan V total. Kemudian R2-nya di sini adalah 12 ohm. Ya, berarti 12 dibagi 12. 12 dibagi 12 hasilnya 1 ampere. Kemudian I3-nya tentu saja V3 per R3. V3-nya sama 12 volt juga. Kemudian R3-nya 6. ya 6 ohm. 12 dibagi 6 2. ya 2 ampere. Ya, sekarang kita coba buktikan dengan menjumlahkan 3 tambah 1 tambah 2 hasilnya 6. Oke, berarti totalnya di sini diperoleh 6 ampere ya. Ingat nilai ini harus sama persis dengan yang ini ya, yang kita hitung sebelumnya. Ya. Karena memang I totalnya itu ya. I totalnya itu tentu saja adalah I1 tambah I2 tambah I3. Ya. Jadi 3 ampere tambah 1 ampere tambah dengan 2 ampere itu juga sama dengan 6 ampere ya. Jadi nilai 6 ampere ini pastikan sama dengan ini. Nah, kalau ada yang berbeda, kalau menggunakan misalkan desimal itu tidak ada masalah. Biasanya memang berbeda tapi perbedaannya pasti tidak terlalu jauh ya antara I total dengan hasil penjumlahan I1, I2, I3 dan seterusnya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Ada yang bertanya? Aman. Jadi bagaimana kira-kira tugasnya bisa diselesaikan? Siap, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Kalau ada masalah silahkan bertanya. Kalau tidak mau bertanya di grup bisa WA pribadi saya kalau ada yang kurang jelas. Yang penting tugasnya selesai ya. Karena kalau ditunda pasti akan bertumpuk ya, dan kalau bertumpuk pasti semakin susah untuk diselesaikan ya. Bisa ya diselesaikan semua? Iya, Pak. Jadi yang sudah mengumpulkan dan kalau ada yang ingin diperbaiki silahkan, masih bisa karena saya belum periksa memang. Silahkan diperiksa ulang kalau diupload ulang kalau ada yang sudah diperbaiki ya. Silakan ya kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Pak, yang tugas kemarin Pak belum dibahas ya, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Untuk yang tugas 2 kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Diselesaikan dulu ini yang tugas 1-nya. Ya. Tapi kalau memang sudah dikerja-kerja, silahkan dikerja-kerja. Nanti ketika saya jelaskan ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya. Ya. Iya, Pak. Ya, ada lagi? Masih tugas 1 nih. Tugas 1 nih ini Pak. Iya, masih tugas 1 ini. Oke, tugas 2 nih, Pak.
Tugas 1 baru 9 orang yang kerjakan. Oh, saya selesai Pak tugas 1 Pak. Oke. Pastikan cara kerjanya sama dengan ini ya. Ya, Pak. Ya. Kalau untuk tugas 2-nya insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas. Ya. Karena itu tugas 2 agak rumit ya, perlu konsentrasi untuk mengerjakannya. Karena hukum 2 Kirchhoff itu persyaratannya agak banyak. Ya, itu saya jelaskan kembali. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup ya. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.